Assalamualaikum. Ya. Apa kabar hari ini? Sudah siap untuk belajar biologi. Ibu absensi dulu ya. Alvin. Ya, Bu. Amirul Mukminin. Ya. Siap hari ini untuk belajar biologi? Siap. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, sehat. Hari ini kita masih di bab virus. Masih ingat, virus itu ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Apa? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Corona. Apa fungsi? Virus influenza. Siapa yang diserang? Organ tubuh manusia. Kalau masih ingat, kemarin kita belajar tentang virus yang merugikan manusia. Ada yang menguntungkan, kemarin sudah sempat disebutkan bahwa dengan adanya virus kita mampu membuat apa? Kalau anak kecil kena sesuatu terus kemudian demam, kenapa mereka? Nah, mereka dibawa ke sebuah lembaga kesehatan. Terus kemudian diberikan sesuatu nih, namanya apa? Vaksinasi atau imunisasi. Imunisasi atau vaksinasi itu berasal dari virus yang dilemparkan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pandemi COVID-19, dampak dan solusi. Untuk menjelaskan apa itu pandemi 19, dampaknya dan solusinya. Untuk itu, Ibu menggunakan metode think, talk, write. Apa artinya? Think, berpikir, talk, berbicara, write, menulis. Dengan membagi kelompok sebelah kiri Ibu, nanti akan menjelaskan tentang pengertian pandemi dan dampaknya. Sedangkan sebelah kanan Ibu menjelaskan tentang solusi, baik dari kebijakan pemerintah ataupun apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Di WA Group, silakan berkelompok masing-masing 5 atau 4 siswa. Silakan berkelompok. Catat apa yang perlu dicatat, kemudian nanti dipresentasikan hasil dari kesimpulan apa yang sudah kamu dapat dari video tadi. Ingat, yang sebelah kiri membahas tentang apa? Iya, definisi pandemi 19 dan dampaknya. Kelompok yang sebelah kanan, apa yang dibahas? Solusi dan kebijakan pemerintah dan masyarakat, harus apa yang harus dilakukan. Oke. Iya, mencari cara untuk mengatasi biar tidak terjangkit. Kalau yang itu, ya coba. Kebijakan Nah guys, pandemi COVID-19, virus SARS-CoV-2. Sekarang perhatiannya ke depan. Oke? Demi dan dampaknya. Di sini saya presentasikan hasil diskusi kami tentang definisi COVID-19 dan dampaknya. Apa itu definisi COVID-19? Definisi COVID-19 adalah epidemi penyakit yang menyebar luas di wilayah berbagai negara di dunia dan berlangsung cukup lama dan berdampak pada kehidupan. Disebabkan oleh virus SARS CoV-2 pada ekonomi dan pekerjaan, membahayakan pekerjaan dan ekonomi masyarakat dan kehidupan sosial, mempengaruhi kegiatan sosial masyarakat secara umum. Mungkin itu saja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mencari tentang solusi dari IgG dan IgM dan melakukan swab antigen untuk mendeteksi protein terluar dari virus, dan tes PCR atau polio itu melakukan 5M1D. Adapun 5M1D yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan divaksin. Dan jika masyarakat terjangkit, Itu definisi dari pandemi COVID-19, kemudian apa dampaknya bagi masyarakat, dan bagaimana solusi yang akan kita lakukan juga pemerintah berikan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Nah, kita membuat kesimpulan dulu nih dari apa itu definisi COVID-19 tadi yang sudah disampaikan. Coba Dewi, apa definisi dari COVID-19? Jadi epidemi, penyakit yang menyebar luas sampai ke seluruh dunia. Epidemi itu apa? Epidemi itu dari penyakit yang endemi. Endemi itu gimana? Endemi itu ada di suatu daerah memiliki satu penyakit. Misal di Sumatera dulu dikenal sebagai endemi malaria. Hanya orang di Sumatera nih yang punya penyakit malaria. Kemudian akibat atau terinfeksi bukan hanya masyarakat yang di daerah tersebut, tapi menginfeksi seluruh masyarakat yang ada di dunia, maka disebutlah epidemi. Jadi penyakit itu pandemi COVID-19. Siapa yang menyebabkan COVID-19 ini? Virusnya virus apa namanya? SARS coronavirus dengan tipe 19. Itu tipe dari virus. Kemudian bagaimana dampaknya? Coba, bagaimana dampaknya, Feby? Apa dampaknya bagi masyarakat? Terus, perekonomian. kehidupan sosial mempengaruhi kegiatan sosial masyarakat. Ya, mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Maksudnya ada yang tahu? Kenapa mempengaruhi? Dulu waktu pandemi apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian alami? Ada yang pernah kena sakit COVID? Tidak, alhamdulillah. Terus apa yang dilakukan? Enggak, artinya kamu di sekolah atau di rumah? Kamu di sekolah atau di rumah? Pas waktu dulu? Di rumah. Di rumah. Kenapa di rumah? Kenapa kamu tidak di rumah? Karena di instruksikan oleh pemerintah, disuruh sama pemerintah, disuruh ngapain? Tetap di dalam rumah, nggak boleh kemana-mana. Dalam jaringan kalian di rumah, guru di rumah, dan tetap belajar. Itu namanya sistem pembelajaran daring. Yang kerja di mana? Kerja juga di rumah, atau yang sering disebut work from home, ya WFH, work from home. Jadi karena belajar dari rumah, maka bekerja pun dari phone. Jadi maka solusinya apa dari solusi? Apa aja 5M1D? Membatasi mobilitas dan interaksi. Mobilitas dari kata mobile, artinya karena mobil itu apa? Pergerakan, biar kamu nggak kemana-mana, pergerakanmu terbatas hanya di lingkungan sekitar, ya. Jadi mengurangi pergerakan. Tadi 5M1D. Oke. Jadi selain itu kebijakan pemerintah tadi social distancingnya dibatasi, perkerumunan dibatasi, 5M1D. Kemudian kalau ada yang terjangkit gimana? Di karantina. Di karantina atau di isolasi. Karantina ada dua ya, karantina dari pemerintah berarti dia sudah terjangkit dan sakit, maka harus dibawa ke tempat isolasi. Kalau
Karantina mandiri gimana? Karantina mandiri diam di rumah. Kemudian melakukan aktivitas manfaat olahraga, makan makanan yang bergizi dan sehat untuk mengurangi penularan virus. Sampai di sini? Mengerti hari ini? Senang hari ini? Tegak semuanya. Bisa bergerak. Lepaskan. Sudah siap? Siap. Sekarang coba tulis angka dengan menggunakan tangan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Ulangi dengan menggunakan badan. Yuk. Oh begini. Angka 1, angka 2, angka 3. Ayo gerakannya mana? Angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Berapa tangan? Fokus. Ingat, clue-nya adalah fokus. Boleh kalau fokus bisa belajar dengan baik. Kalau fokus, maka kamu bisa menghitung. Sudah fokus, Feby? Sudah. 1 ditambah 5 berapa, Pino? 4. Berapa? 3. Betul. Siap, fokus. 2 ditambah 2 berapa? 1. Ibu berikan ada beberapa siswa untuk mengisi refleksi pembelajaran kali ini. Ya. Ibu pilih per kelompok. Silakan diisi, kemudian nanti dikembalikan ke ibu. Penilaian terhadap pembelajaran hari ini. Silakan diisi. Jadi untuk hari ini terima kasih atas kesempatannya, perhatian kalian, kemudian partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan hari ini kalian dapat ilmunya. Ya, dipatiri. Terima kasih. Oh, maaf. Sebelumnya minggu depan kita akan belajar tentang pembiakan virus. Ya, silakan dicari materinya untuk mempermudah kalian pembelajaran berikutnya. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.